Lailatul Qadar, penggambarannya seperti apa peristiwa saat itu? Semoga sahabat baru mendengar penggambaran seperti ini, tidak seperti yang sudah sering kita dengar di berbagai ceramah. Semoga sahabat lebih bergetar ketika mendengar istilah Lailatul Qadar di kemudian hari atau tahun. Karena itu simak sampai tuntas ya. Setiap bulan Ramadan, kita, umat Islam meyakini ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam yang diyakini memiliki kelebihan 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Kita lihat dahulu dasar keyakinan Lailatul Qadar yang diambil dari Quran Surat Al-Qadar Surat ke-97. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada saat itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu, penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Dari ayat-ayat tersebut kita akan bahas. 1. Apa itu Lailatul Qadar? 2. Sikap kita yang terbaik terhadap Lailatul Qadar. 3. Terjadi sekali atau berulang kalikah Lailatul Qadar itu? Akan dibahas pada video selanjutnya. Mari kita bahas tuntas. 1. Apa itu Lailatul Qadar? Menurut Profesor Quraisy Shihab mengatakan bahwa Lailatul Qadar memiliki 3 arti. Malam penentuan, malam kemuliaan, dan malam sempit. Disebut malam penentuan, karena pada malam ini Allah menentukan banyak hal, salah satu yang paling ditetapkannya adalah seperti diturunkannya Al-Quran pada malam itu. Bisa juga berkaitan dengan kehidupan manusia. Kedua, malam mulia dan kemuliaannya tidak dapat dilukiskan, malam yang kemuliaannya lebih dari 1000 bulan. Ketiga, malam sempit. Kenapa sempit? Karena terlalu banyak malaikat yang turun ke bumi sehingga sempit seperti yang digambarkan dalam Quran Surat Al-Qadar tadi. Lanjut kata Profesor Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Mishbah, kata, Lailah, dari segi bahasa berarti hitam pekat, itu sebabnya malam dan rambut yang hitam, keduanya dinamai Lail. Kata malam dimulai dari tenggelamnya matahari hingga terbitnya fajar. Kita tidak memperoleh informasi yang pasti, apakah turunnya Al-Quran pada awal malam, pertengahan atau akhirnya, yang jelas pada ketika gelap malam. Kemudian dari pemahaman tersebut, kami menggambarkan Lailatul Qadar adalah sebagai berikut. Lailatul Qadar adalah proses menggelapnya atau menghitamnya sekeliling manusia, sehingga dengan demikian Al-Quran yang turun diiringi oleh pengawalan dari para malaikat itu nampak dengan jelas. Perhatikan pada tayangan berikut ini. Apakah sahabat semua bisa melihat ada tulisan pada layar putih ini? Tentu sulit untuk melihatnya. Karena semua titik pada layar tersebut memancarkan sinar putihnya, sehingga kita sulit untuk membedakannya. Nah, bagaimana jika latarnya sedikit demi sedikit kita hitamkan sebagaimana proses terjadinya malam? Akan mulai sedikit demi sedikit pula nampak tulisan yang ada di sana. Jika mencapai puncak kegelapannya, akan menuju kembali pencahayaan latar, maka tulisan itu akan mulai samar kembali, itulah proses menuju fajar. Nah, begitu pula lah dengan kejadian pada saat turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar tersebut. Al-Quran akan mulai terlihat jika malam mulai sedikit demi sedikit meredup dan akhirnya gelap. Yang tersisa hanyalah cahaya dari Al-Quran dan juga dari para malaikat yang mengawal turunnya Al-Quran. Pudarnya cahaya Al-Quran jika malam sudah menuju ke fajar, karena sinar matahari akan kembali menyinari semua titik. Untuk diketahui, nama lain dari Al-Quran sendiri adalah nur atau cahaya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada nur atau cahaya atau Al-Quran yang telah kami turunkan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat At-Taghabun, 64, ayat 8. 2. Jadi lantas bagaimana sikap kita yang terbaik terhadap Lailatul Qadar? Setelah dijelaskan bahwa turunnya Al-Quran itu terjadi pada saat malam Lailatul Qadar, maka agar kita dapat melihat dengan jelas cahaya Al-Quran, redupkanlah titik-titik sinar lain di sekeliling Al-Quran tersebut persis sebagaimana proses kejadian awal malam. Akhirnya yang akan hanya nampak adalah Al-Quran tersebut. Apa sinar-sinar lain itu? Seperti yang kita ketahui, jika kita terlalu banyak menerima sinar maka kita akan kewalahan, begitu juga dengan informasi. Jika terlalu banjir informasi maka kita akan sulit menerima informasi yang menjadi pegangan, terlebih informasi mana yang benar dan informasi mana yang salah atau hoax dan sebagainya.
Karena itu tetapkan satu informasi yang diyakini paling benar dalam hal ini adalah informasi dari Al-Quran karena bersumber dari yang maha benar, yaitu Allah. Sedangkan informasi di luar Al-Quran itu kita redupkan. Karena banyak di luar sana, banyak informasi yang mengatasnamakan Allah, Islam, Rasulullah dan seterusnya, maka kita usahakan saring terlebih dahulu dengan proses penggelapan pada informasi di luar Al-Quran tersebut, karena satu-satunya informasi dari Allah yang paling valid hanyalah Al-Quran. Semoga sahabat bisa memahami betapa dahsyatnya Al-Quran ketika turun, dikawal dengan banyak para malaikat sampai sempit dunia ini sehingga diartikan Lailatul Qadar adalah malam yang sempit. Karena tidak hanya satu malaikat atau malaikat Jibril saja yang memang tugasnya menurunkan Al-Quran tapi banyak malaikat yang mengawal turunnya Al-Quran. Rasakanlah saat kita melihat apalagi membaca dan merenungi Al-Quran itu. Pengawalan yang luar biasa atas turunnya Al-Quran itu, tidak akan berarti jika jiwa kita tidak mengkondisikan saat berhadapan dengan Al-Quran. Sebagaimana tidak akan berpengaruh jika kita cuek saja atas pengawalan seorang presiden yang akan lewat di depan kita gak akan peduli sehingga kita tidak mendapatkan apapun. Nah, jika kita ingin menurunkan Al-Quran ke dalam jiwa kita, redupkanlah informasi-informasi lain di luar Al-Quran walau mengatasnamakan Allah, Islam, Rasulullah. Insya Allah dahsyatnya Al-Quran akan menerangi jiwa kita selama kita hidup di dunia ini. Perubahan besar dalam hidup kita ke arah yang jauh lebih baik jika kita bisa menjiwai dan mengamalkan Al-Quran, karena banyaknya inspirasi yang terkandung dalam Al-Quran. Itulah makna Lailatul Qadar yang lain yaitu malam penentuan. Dan bukankah penggambaran 1000 bulan atau 83 tahun itu merupakan kira-kira maksimal umur panjang manusia? Selama ini Al-Quran hanya dicarikan dasar halal haram suatu hukum saja, padahal ayat-ayat motivasi dari Tuhan sangatlah banyak dan melimpah. Kita lanjut nanti di bagian kedua, apakah malam Lailatul Qadar itu terjadi sekali atau berulang kali? Silakan jika berkomentar tuliskan pada kolom komentar di bawah video ini, kita teladani komentar dengan akhlak mulia seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.